Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Agustiwayani dari RAM 0306230302 dari kelas Teknologi Benih 1 akan menjelaskan kelanjutan dari analisa usaha produksi benih timun yang keempat. Pada video keempat ini, kita akan melihat faktor-faktor mana saja yang akan diuji. Di dalam pemasukan ada dua faktor yang akan diuji, yaitu jumlah panen dan harga panen. Sementara untuk pengeluaran itu ditentukan dengan melihat persentase mana yang paling besar. Sebelum menentukan faktor apa saja yang diuji dalam pengeluaran, kita harus menentukan presentasenya. Pertama, kita akan menghitung dari yang investasi. Ini rumusnya K13, biaya investasi dibagi dengan K12, yaitu biaya pengeluaran. Ini jangan lupa diberikan tanda ini agar pada saat penghitungan tidak terjadi pergeseran. Setelah itu, setelah selesai, ini ditarik ke bawah sampai sini, sampai penyusutan per tahun. Setelah itu, kita juga akan menghitung persentase dari biaya pengeluaran dengan cara menjumlahkan dari sini L13, kemudian ke L16 sampai L38. Setelah itu, setelah semuanya selesai dan presentasenya terlihat semua, kita akan melihat presentase mana yang besar, yang paling besar, yaitu kalau dilihat dari sini yang paling besar dari biaya variabel yaitu presentase dari pupuk kandang dan pestisida. Nah, setelah ditentukan, kita akan memberikan tanda merah pada pupuk kandang dan pestisida. Masuk pada tabel berikut ini, di bagian pemasukan, itu yang dimerahin ada dua, yaitu jumlah panen dan harga panen. Nah, untuk jumlah panen, ini terdapat nominal 140 yang dihasilkan dari F8 ditambah F8, 8. Jumlah panen yang pertama itu ditambah dengan P8. Ini P8 ini dikali dengan F8 lagi, sehingga menghasilkan nominal yang ini. Setelah itu
ini ditarik sampai ke ujung sini. Sampai ke ujung sini. Setelah itu, sama seperti jumlah panen, harga panen juga rumusnya seperti itu. Yaitu F9, F9 harga panen pertama ditambah dengan P9, P9 dikali dengan F9 lagi, lalu menghasilkan nominal 650.000. Untuk hasil penjualan itu didapatkan dari perkalian harga panen dikali dengan jumlah panen. 650.000 dikalikan dengan 140 yang menghasilkan 91 juta. Masuk pada bagian pengeluaran itu di investasi juga ditandai warna merah. Nominal yang dihasilkan ini didapatkan dari rumus E13. E13 itu E13 itu ditambah dengan E13 lalu dikalikan dengan E13 lagi sehingga menghasilkan nominal 105.475.000. Selanjutnya untuk pengeluaran itu merupakan jumlah dari biaya investasi, biaya variabel, dan biaya pengeluaran. Itu tiga-tiganya dijumlahkan sehingga menghasilkan nominal ini. Ini ditarik sampai ke sini. Ke sini. Masuk pada bagian biaya variabel. Ini dari sini. Ini kita dari sini ini kita copy dari tabel F F16. Ini kita copy sampai bagian yang mutiara. Sampai bagian mutiara sampai sini. Copy sampai sini. Pada bagian pupuk kandang dan pestisida, ini kan diwarnain merah juga, termasuk yang akan diuji. Nominal 9 juta ini didapatkan dari rumus F32. F32 ini yang ini ditambah dalam kurung, buka kurung, ditambah F32 lagi dikalikan dengan P32 lalu tutup kurung. Rumus itu menghasilkan 9 juta. Seperti dengan pupuk kandang, pestisida juga seperti itu. Pada bagian pupuk kandang ini, jika presentasenya kita ubah menjadi 10%, maka biaya yang dikeluarkan juga bertambah, yaitu menjadi 9.900.000. Itu perkiraan perubahan yang dapat terjadi.
Masuk ke biaya tetap, ini dari biaya tetap itu dari sini itu di copy dari tabel yang normal. Ini di copy sampai sini. Copy. Kemudian setelah di copy ini ke sini, baru ditarik ke samping. Ditarik ke samping sampai sini. Untuk keuntungan, juga kita di copy dari kriteria investasi, sampai dengan NPV, sampai dengan NPV keuntungan yang sampai sini. Ini dari sini sampai sini. Terus ini salin di sini. Baiklah, setelah itu katakanlah jika ada perkiraan perubahan pada jumlah panen. Misalnya ini berubah menjadi minus 30, maka itu semua akan mengubah jumlah panen, harga panen, dan pemasukan. Selain itu, NPV-nya itu juga berubah dari yang awalnya 195 juta sekian menjadi 91 juta sekian. 91.850.203 rupiah. Terus juga gross BC-nya berubah, net BC-nya berubah, IR-nya juga berubah. Setelah itu dapat dilihat dari di tabel nilai perubahan penurunan panen 30%. Nominal ini didapatkan dari kondisi normal dikurang dengan yang baru dibagi dengan kondisi yang baru menghasilkan 53%. Nah, ini juga yang 30% ini dihasilkan dari AJ5 dikurang AI5 dibagi dengan AI5 juga menghasilkan 30%. Yang 34 dan 42% ini rumusnya sama seperti ini tadi, di mana kondisi yang baru dikurangi dengan kondisi normal dibagi dengan kondisi baru. Apabila nilai perubahannya ini lebih besar dari 30%, maka dinyatakan sensitif. Masuk pada bagian interpretasi nilai pengganti, di mana di sini kita akan mencari
nilai berapa nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini apabila terjadi penurunan. Caranya yaitu cara dengan cara ini kita pencet what if analysis dan cara mengklik what if analyze, kita masuk ke worksheet. Setelah itu kita klik bagian cuy, kita klik bagian ini, kita klik yang eh, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Ini yang benar kita klik ini, lalu what if analyze, close. Di sini kita ganti, kita tulis dengan 0. Yang ini kita masukkan ini. Ini belum kita. Oh, sebentar ini belum diganti 0. Kita ganti dulu dengan 0%. Oke, kita ganti dengan 0%. Kita ulangi lagi, kita ketik, kita klik entity, what if analyze, musik, bermain, 0, masuk ke sini, ini, masuk ke sini, itu kita oke. Nah, oke. Jadi ini minus 57%. Masuk bagian ini, berarti jika variabel hasil panen merupakan variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini apabila terjadi penurunan sebesar 57%. Ini kita copy dulu. Kita copy di sini 57%. Maka apabila terjadi penurunan hasil panen lebih dari 57%, maka usaha akan menjadi tidak layak. Baiklah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.